Kalau istri bohong sama suami, dia sendiri yang tahu. Suami bohongi istri, dia sendiri yang tahu. Sholat khusyuk apa enggak, dia sendiri yang tahu. Karena kelakuannya dia tahu sendiri. Kadang-kadang kan gak yakin kita dengan doa kita, lebih yakin dengan doa orang. Ini malaikat Jibril yang berdoa, diaminkan Rasulullah. Jadi pasti doanya itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril yang pertama? Kata malaikat Jibril, "Ya Allah, saya mohon kepadamu, jangan engkau ampunkan hambamu dari umatnya Muhammad yang mereka hidup umurnya sampai di Ramadan, mereka ikut juga puasa Ramadan segala macamnya, tapi setelah keluar dari Ramadan ternyata mereka tidak mendapatkan ampunanmu." Amin, kata Rasulullah. Jadi ternyata ada. Tidak akan semuanya kita ini bakal dapat ampunan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Makanya kata Rasulullah itu ada yang nanti bakal lapar saja gitu loh. Dia puasa si puasa, tapi ternyata nilai pahala puasanya itu hilang, berkurang bahkan hilang. Makanya yang seperti itulah yang tidak bakal dapatkan ampunan. Makanya Ramadan datang ini gak ada ceritanya doa gak diampunkan Allah kecuali dua. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini dua dosa yang berat betul diampunkan Allah kalau belum tuntas itu. Doa malaikat Jibril yang kedua, "Wahai Allah, jangan engkau ampunkan seorang hambamu dari umatnya Muhammad yang dia sempat hidup dengan orang tuanya atau salah satu orang tuanya pernah hidup bersama dia, tapi ternyata dia tidak mendapatkan surga dari orang tuanya itu." Amin, kata Rasulullah. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dengan orang tua kita itu kita salah nilai. Padahal sesungguhnya orang tua kita itu sebenarnya sumber surga. Maksudnya begini, kita pernah hidup dengan orang tua kita atau orang tua kita pernah hidup dengan kita, tapi kita nggak sempat mengambil surga itu dari mereka. Makanya satu saat ketika baginda Rasul ditanya para sahabatnya, "Rasulullah, di antara kami ini yang ahli surga siapa sih?" Dengan harapan ada di antara mereka itu yang disebutkan oleh Rasulullah namanya. Tapi ternyata nggak ada satupun yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Namanya Uwais Al-Qarni. Penasaran Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dicari Uwais Al-Qarni ini. Kenapa kok dia dipilih Allah sama Rasulullah menjadi ahli surga? Ternyata Uwais Al-Qarni ini penduduk Yaman, hidup di kampung, rumahnya geridik, lantai tanah, kemudian ternyata dia miskin. Saking penasaran Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, diketok pintunya, "Assalamualaikum." Kaget, Uwais Al-Qarni datang. Ada sahabat dekat baginda Rasul datang, disampaikanlah hal ini. Apa kata Uwais Al-Qarni? "Wahai sahabat Rasulullah, saya paham betul yang menghantarkan seseorang itu jadi masuk surga, ahli surga itu pertama, salah satunya karena dia mampu menjaga sholat jamaahnya. Yang kedua karena dia mampu menjaga silaturahminya. Yang ketiga karena dia mampu istiqomah dalam sedekahnya." Tapi perlu kalian berdua ketahui, kenapa saya jarang keluar dari rumah saya yang jelek ini? Karena di rumah saya yang gubuk ini ada ibu saya yang sudah tua renta. Ibu saya ini tidak bisa makan kalau tidak saya masakkan dulu dengan tangan saya sendiri. Selesai matang makanan itu, langsung saya suapkan. Ketika dia sudah siap makan, saya suapkan langsung ke mulut emak saya. Ibu saya ini tidak bisa pula buang air besar, buang air kecil
kalau tidak saya gendong ke tempatnya, kemudian langsung saya bersihkan sendiri dengan tangan saya sendiri kotorannya. Ibu saya ini tidak bisa mandi, kalau tidak saya gendong, saya mandikan, saya salini, kemudian saya kembalikan ke tempatnya semula. Langsung sujud syukurlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali saat itu. Terima kasih ya Allah, kami sudah diberikan seorang guru Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini dipilih Allah menjadi ahli sorga saking ikhlasnya ngurus orang tuanya. Saking ikhlasnya ngurus orang tuanya. Makanya mohon maaf, kalau kita hari ini diminta kesaksian oleh Allah, berapa banyak kita ini yang lebih kurang 70-80 orang ini yang berani bersaksi di hadapan Allah, yang tangannya ini sering atau pernah dipakai untuk menyuapkan makanan langsung ke mulut orang tuanya. Jangan-jangan ada yang belum pernah di antara kita ini. Masya Allah. Andai Allah minta pertanggungjawaban, di antara kita ini berapa orang yang tangannya ini berani bersaksi di hadapan Allah, yang pernah membersihkan langsung kotoran dari tubuh orang tuanya? Jangan-jangan juga ada yang belum pernah. Padahal mohon maaf, orang tua itu titipan sorga dari Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak paham. Orang tua kita butuh perhatian. Kita sholat sana, sholat sini, dakwah sana, dakwah sini, sedekah sana, sedekah sini. Tapi ternyata orang tua kita yang butuh perhatian itu tidak kita perhatikan. Jangan-jangan justru kita tidak bisa masuk surga karena itu. Karena sesuai dengan doanya malaikat Jibril itu. Masya Allah. Yang kedua, hati-hati yang bapak-bapak. Ada sahabat Rasulullah itu namanya Alqamah. Alqamah ini alim betul loh Pak. Alim betul, dekat betul dengan Rasulullah. Satu saat Alqamah ini sakaratul maut. Tapi susahnya bukan main sakaratul mautnya. Diadukanlah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? 3 hal yang membuat seseorang itu susah sakaratul maut. Pertama, karena syirik kepada Allah. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Yang ketiga, durhaka dengan orang tua. Ini 3 ini mempersulit orang sakaratul maut. Kalau syirik rasanya susah. Alqamah, orang dia alim, dia bersama saya terus. Memutuskan tali silaturahmi tidak, dia sangat gaul, pemaaf dan bergabung dengan yang lain. Jangan-jangan dia durhaka kepada orang tuanya. Coba cari bapaknya, kata Rasulullah. Dicarilah bapaknya, ternyata bapaknya sudah meninggal. Kalau begitu kata Rasulullah, coba cari emaknya. Dicarilah emaknya, ternyata emaknya masih hidup. Disampaikanlah hal ini. Apa kata sahabat-sahabat? Ibunda Alqamah, anak ibunda sekarang sakaratul maut, tapi susah betul sakaratul mautnya. Kata Rasulullah, jangan-jangan dia durhaka kepada ibu. Langsung nyala ibunya. Benar, Alqamah itu durhaka kepada aku. Kenapa Bu? Kata para sahabat, waktu kecil Alqamah ini dekat betul dengan aku. Aku juga sayang betul dengan dia. Tumbuh dia remaja, dekat betul dengan aku, nurut betul dengan aku. Aku diperhatikannya. Masalah mulai timbul ketika Alqamah ini punya istri. Ternyata dia jauh lebih perhatian dengan istri, dengan anak-anaknya, sedangkan aku tak pernah lagi mendapatkan perhatiannya. Aku tidak protes dengan dia sayang dengan anak istrinya, memang kewajibannya sayang dengan anak istrinya. Tapi aku kecewa karena ternyata dia tak lagi memiliki perhatian dengan aku. Ternyata Alqamah durhaka karena telah membuat ibundanya kecewa. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah makanya hati-hati. Istri itu bukan pemilik suami. Suami itu miliknya ibu kandungnya. Miliknya ibu kandungnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang suami itu besar betul tanggung jawabnya.
ada ibunya, ada istrinya, ada anak perempuan, saudara perempuannya jadi tanggung jawabnya. Seorang suami itu, kalau istri dengan anaknya nggak sholat, suaminya yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau suaminya nggak sholat, istri nggak diminta pertanggungjawaban sama Allah. Tapi begitu besarnya tanggung jawab dari seorang suami ini menjadi luar biasa. Begitu pula kepada anak-anaknya. Makanya puasa mendidik kita untuk senantiasa peduli, memiliki kepedulian. Karena Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kepedulian ini kita anggap biasa. Padahal kepedulian itu adalah salah satu hasil dari puasa. Kepedulian itu adalah akhlak. Makanya sholat itu sesungguhnya Pak, mendidik kita untuk memiliki akhlak yang benar sebenarnya. Puasa, sholat dan sebagainya itu. Kenapa? Baik atau tidaknya itu tergantung dengan akhlak kita ketika kita memang masih tetap hidup di atas bumi ini. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya macamnya. Nah, kita isi sisa-sisa waktu kita dengan cara kita bertanya jawab. Terima kasih. Ini Pak Khotib baru nyampe ini. Oh, ya. beliau ini paling aktif ini Pak. Ini kalau Jabal Nur ini kan kesannya masjidnya bapak-bapak polisi gitu. Makanya luar biasa. Polisi ini luar biasa, hebatnya luar biasa. Polisi itu memang dari namanya saja sudah sakti, bajunya aja sakti. Ya, contoh bajunya polisi itu sakti. Saya mau tanya, polisi itu boleh nggak pakai gamis?